Ini Pak Ustadz, saya punya saran ini Pak Ustadz. Kalau boleh, Pak Ustadz. Kalau boleh Pak Ustadz ya. Kalau boleh lah, Islam itu lebih bahas ajarannya lah, lebih memperkuat iman pengikutnya. Oh, iya, ada waktunya itu saya. Internal Islam ada Kalau waktunya. ibaratnya, nanti kalau banyak bahas Bible, jadi mereka baca Bible nanti semua Pak Ustadz. Lihat, berhak pindah haluan. Semua itu Pak Ustadz. Itu nggak usah khawatir kalau saya Khawatir ada saya, kajian Pak internal. Ustadz. Khawatir saya Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Islam, Bang. Nggak apa-apa lah ya. Nggak kafir aku Pak Ustadz ya. Hah? Kira-kira Gimana, gua gimana? bilang kayak gitu Pak Ustadz, kafir aku enggak? Iya, saya tanya Islam atau Kristen gitu. Enggak, kira-kira gua bilang Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya bukan Islam, kafir enggak saya Ustadz? Ya enggak lah, tergantung aturan dari agamamu. Kalau agama saya nggak ada kafir-kafir Pak Ustadz. Ya iya, kalaunya aturan di agama kami yang berkaitan akidah, ya Bang ya, berkaitan akidah, bukan hubungan sesama manusia, itu fatal gitu. Emang saya nggak manusia Pak Ustadz? Ya, yang berhubungan dengan manusia ibaratnya bisnis atau berngomong yang lain selain masalah akidah, ya nggak apa-apa, no problem. No problem ya. Tapi Iya. kalau yang kayak gini itu ada Assalamualaikum Pak Ustadz, kafir saya nggak? Assalamualaikum. Nah, kami punya juga literasinya. Kami jawab waalaikum. Nah, tuh. Iya, kan saya Kristen Pak Ustadz. Kalau saya bilang kayak gitu, kafir nggak saya Pak Ustadz? Tergantung agama Anda. Saya udah bilang tadi Pak Ustadz, saya Kristen Pak Ustadz. Ada nggak aturannya di agama Anda? Bilang assalamualaikum Di agama kafir. saya nggak. Oh, nggak ada di agama saya Pak Ustadz. Berarti nggak kafir bagi agama Anda. Udah. Saya kan tanya, Gitu. saya kan tanya ke agama Pak Ustadz. Kan ini debat Islam Kristen Pak Ustadz. Kalau ke agama saya mengucapkan hari besar, ya hari besar umat di luar umat Islam itu haram hukumnya. Kafir lah saya Pak Ustadz ya. Bukan kafir atau tidaknya, yang penting jelas haram hukumnya gitu. Berarti manusia haram lah saya Pak Ustadz ya. Nah, terserah kau lah kalau kau anggap diri kau sendiri gitu. Pak Ustadz ini takut kali ngomong kayak gitu, tinggal bilang aja Pak Ustadz, kenapa? Iya, kalau kau menganggap diri kau manusia haram ya silakan sih. Soalnya di agama saya nggak ada yang haram-haram Pak Ustadz. Yang haram itu kata-kata kalimat yang keluar dari mulut kita Pak Ustadz. Salah, Itu yang Anda haram, itu Anda itu mengucapkan salam saya kepada saya nggak boleh di agama Anda. Boleh Pak Ustadz. Nggak boleh. Nggak baca kitab kau berarti. Kasih tahu lah dulu kitabnya yang mana itu Pak Ustadz. Penasaran saya Pak Ya, Ustadz. 2 Yohanes 1 nomor 10. Apa itu Pak Ustadz? Ya, bacalah kitab kau sendiri. Baca kan lah Pak Ustadz. Pak Ustadz kan yang Malas nggak baca boleh. kitabnya. Malas Nggak, baca Bang. kitabnya. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ibaratnya baca itu Pak Ustadz, nggak berarti Pak Ustadz tobat, tapi itu namanya cari tahu, gitu. Ya, Tanya aja, silakan Pak Ustadz. baca. Kami baca semua tuh, tuh. Kami baca 2 semua. Yohanes 1 Kitab nomor siapapun 10. kami bacain semua kitab. Silakan baca Bacakan, 2 Pak Yohanes 1 nomor 10. Enggak, aku mau dengarkan apa bacaan Pak Ustadz. Ya udah Gimana kayak cara gini. bacanya. Soalnya Saya tampilkan Anda yang baca ya. Ya, Pak Ustadz lah yang baca. Ih, saya tampilkan kau yang baca. apa itu Yohanes berapa Pak Ustadz? 2 Yohanes 1 nomor 10. Yohanes Nah. ayat 10. 2 Yohanes 1. Nih. 2 Yohanes 1 Ayat 10. 10 ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini,
janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi dia salam kepadanya. Nah, Ini mengenai apa ini? dilarang kau beri salam sama saya, Bang. Nggak boleh. Nah, kalau Pak Ustadz bacanya sepenggal ya baca semua dong Pak Ustadz. Mau baca satu perikop pun juga nggak berubah dia. Ya udah biar saya baca dulu ya Pak Ustadz ya. Silakan. Tetaplah di ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakku hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu bukan seolah-olah menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita. Dan mulanya supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang telah mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahnya sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah menerima salamnya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatan yang jahat. Tuh ajaran kau tuh, ya. Nggak boleh kasih salam dengan saya. Ajaran kau. Ketawa sendiri dia. Kan nggak boleh kasih salam sama saya. Nggak taat dengan ajaran kau. Kan ini yang penyesat Pak Ustadz, yang penyesat. Kan di situ ajaran kasih di situ. Mana toleransinya mana? Kena kau, ya. Itu kan yang penyesat Pak Ustadz, yang dia Lah. 7 Pak Ustadz. Sebab banyak penyesat telah muncul. Itu yang namanya yang banyak nabi-nabi Pak Ustadz, ngaku nabi gitu. Berarti saya bukan penyesat ya. Saya bukan penyesat Ustadz. ya. Pak Ustadz enggak penyesat, tetapi bukan lagi katanya. bukan penyesat Pak Ustadz, tapi lagi mencari kebaikan di mana itu kebenaran, pencari kebenaran Pak Ustadz loh. Pak Ustadz bukan penyesat, tapi pencari kebenaran. Oh, dikasih dalilnya. Gak boleh kau kasih salam ke Muslim. Itu dalilnya. Nggak usah geles lagi kau. Kena batunya ya teman-teman. Kena batunya, gak taat dia dengan agamanya. Bantah Bibelnya terus tuh. Makanya Kristen bantah Bibelnya terus kan. Bang, saya mau tanya ente Protestan atau Katolik? Protestan kita Pak Ustadz. Kapan Yesus menyuruh Anda jadi Protestan? Protestan itu nggak harus ibaratnya gini Pak Ustadz. Kalau Protestan Katolik itu kan sistem apanya Pak Ustadz, cara pengajarannya. Nggak ada Yesus bilang kau harus Kristen, kau harus ini, harus Katolik, begini. Enggak. Kan kita keteladanan Pak Ustadz. Lah, kita bukan ngikutin agama Pak Ustadz. Mau agama Islam saya, kalau ibarat saya percaya Yesus, gini. Yang diajarkan Yesus kan keteladanan. Gini, kalaunya dia tidak memerintahkan untuk menjadi Kristen, lalu buat apa Anda jadi Kristen coba? Emang Kristen apa artinya Pak Ustadz? Saya tanya sekarang Pak Ustadz, Kristen apa artinya? Menurut saya atau menurut bahasa? Menurut bahasa. Menurut bahasa artinya Kristus, pengikut Yesus. Tuh. Menurut Pak Ustadz?
pembangkang Yesus. Kalau menurut saya pembangkang ini, Yesus. ini nanti di bawah muncul paus ini Pak Ustaz. Lumayan. Iya, gampang bagi saya pembangkang Yesus belak-belakan aja. Jelas Kristen itu pembangkang Yesus. Kalau untuk kau bilang segi bahasa saya adil, saya jabarkan dari kosakata Kristos, pengikut Yesus, kan kayak gitu, dari Antioquia. Kalau menurut saya pembangkang Yesus, gitu. Ya, enggak. Kalau saya nggak nyalakan Pak Ustadz, wajar namanya setiap pendapat orang itu kita harus terima. Kan kita bukan mengikuti kalimat Pak Ustadz kan? Kalau kita neladanin siapa yang menjadi macam Pak Ustadz ini ngajarkan saya ke mana Muslim, saya ngikutin. Kalau nggak bagus kata Pak Ustadz, banyak kok Ustadz yang lain nggak sesuai dengan apanya. Yang aneh-aneh pikiran. Makanya saya bilang tadi keteladanan. Kita nggak, Pak Ustadz bilang kayak gini sama saya, nggak langsung percaya saya Pak Ustadz. Ya, menurut keteladanan, mana kebaikannya, mana saya teladani gitu. Menurut keteladanan Yesus, masa harus jadi lewat jalur Kristen atau Katolik? Nggak harus. Nggak harus kan? Nggak harus. Terus apa alasannya Anda jadi Kristen? Keimanan saya. Apa tuh? Keimanan saya. Ikut-ikutan, imani saja. Bukan ikut-ikutan Pak Ustadz, yang sebelah mah yang ikut-ikutan Pak Ustadz. Kita nggak ikut-ikutan, kan udah saya bilang dari awal tadi. Kita nggak berdasarkan logika kita punya pemahaman ini baik, ini kita ikutin, kan keteladanan. Apa yang Anda ikuti keteladanan Yesus? Emang Yesus lakukan apa rupanya? Sujud? Sujud? Kapan Anda sujud? Sujud saya nggak harus saya ubar-ubar di tempat umum. Iya. Iya dah. Iya. Ya udah. Kita itu kalau Kristen itu Pak Ustadz, kalau kita punya keluhan dalam hati, sujud kita nggak harus ubar-ubar di tempat umum. Nggak. Kita malahan lebih bagus menyendiri Pak Ustadz. Selain sujud ya, dia tidak mencontohkan makan babi, dia makan ikan goreng. Dari mana Pak Ustadz? Kan ikan goreng di situ, mengarang aja Pak Ustadz. Lah, Yesus makan ikan goreng loh. Udah dibilang. Ngarang. Tunjukkan lagi. Aku mau. Nggak percaya Yesus makan ikan goreng. Ikan goreng ini. Astagfirullah teman-teman. Nggak percaya dia Yesus makan ikan goreng. Lukas 24. Lukas 24. Nomor 42. Lukas 24 ayat 24. Lukas 24. Lukas 24 ayat 42. 24 ayat 4. Lukas 24 nomor 42. Ketika siang bukan itu. Siang Yesus bukan itu, Lukas 24 nomor 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nah, ikan gorengan. Yesus nggak pernah nyontohin makan babi, makan ikan goreng dia. Kan ikut nggak? Ya iya, enak, saya aja suka ikan goreng. Suka, saya juga suka Pak Ustadz. Makanya haram itu Pak Ustadz. Tapi kau makan babi juga kan? Enak babi lo Pak Ustadz. Pakai mana Yesus nyontohin makan babi? Emang pada saat itu ada Pak Ustadz di situ rupanya. Lah, kan semuanya harus dari contoh Yesus, teladan Yesus. Mana Yesusnya makan babi? Hayo. Masa harus saya ngikut biar mau makan babi enggak dia? Ya makanya kalau ngikut Yesus. Ada aja. Masa berarti kalau nggak ada di situ makan ikan paus, berarti nggak boleh makan ikan paus dong Pak Ustadz. Soalnya nggak ada di kitab Ustadz ya. Kan ada tertulis di kitab Anda toh.
kekurangan gizi lah kita Pak Ustadz. Kalau kayak gitu. Masa setiap nama saya dikasih tahu di situ. Itu makanya acara saya apa? Makanya saya bilang Ada sayur wortel di situ dia makan wortel. pembangkang Yesus, karena nggak ada yang dikerjakan Yesus dia kerjakan oleh abangnya. Nah gitu, yang tidak dikerjakan oleh Yesus dikerjakan Kristen. Contohnya makan babi. Makanya membangkang dengan Pak. Yesus Kristen itu. Pak Ustadz kan banyaknya ke apa namanya yang porsinya ya, porsinya itu mengenai makanan. Kalau kita makanan kita iman, kepercayaan Pak Ustadz, bukan makanan yang beginian Pak Ustadz. Pak Ustadz baca sekarang- itu lagi lah, ibaratnya lebih detail lagi sehingga mengerti. Sekarang gini. Sekarang saya tanya lagi, kau betul-betul mengikuti Yesus nggak? Kau menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Yesus saya Pak Ustadz. Padahal Yesus menyembah Tuhannya loh, menyembah Allah. Ya iya. Lalu kenapa Tapi Anda itu sembah enggak, Pak Yesusnya? Yesusnya Itu kan menyuruh dalam menyembah manusia, Pak Allah. Ustadz. Itu kan Yesusnya menyuruh menyembah Allah. Kenapa kau sembah Yesusnya? Emang Yesus itu siapa rupanya? Manusia atau apa? Fit? Manusia. Ya dia itu diajaran Pak Ustadz. Kalau diajaran kami kan enggak. Oh, emangnya bukan manusia dia? Dia kan firman Pak Ustadz. Ini penyesat nih, Padahal dia baca ayatnya tadi 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat ini penyesat. Bukan manusia katanya Yesus. Coba buka ayat yang tadi 2 Yohanes 1 nomor 7. Bacakan dulu Pak Ustadz. Biar apa sering membaca Alkitab Pak Ustadz. Nanti Lah, udah sering ente lah yang baca. Saya udah baca. Aku aja baca Ayo, silakan Al-Quran baca. gak masalah sama saya Pak Ustadz. Coba bacakan Pak Ustadz. Sering-sering baca Alkitab Pak Ustadz. Ayo baca. Kau penyesat Nggak baca Pak Ustadz dulu lah. mengakui Di Yesus itu. di bawah banyak yang meminta bacakan Pak Ustadz loh. Ya, lumayan. Nih, coba lihat kau. Bacakan dulu Pak Ustadz. Kau kan Aku pengen dengar kata- suara Pak Ustadz. Kata Anda tadi ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kau bilang dia firman tadi, ayo. Kau adalah si penyesat dan antikristus. Nah makanya aku bilang kau penyesat, Bang. Yesus itu manusia, bukan firman. Ya, kau ngakui ya Yesus itu firman, penyesat kau. Ayo. Sesat lah saya Pak Ustadz ya. Ya sesat menurut kitab kau sendiri, sesat kau. Jatuh itu kuali Pak Ustadz. Ayo. Aduh. Oke lah Pak Pikirkan Ustadz. lah. Nggak Pikirkan masalah. tuh. Kalau saya pikirkan Pak Ustadz. Tapi yang memang benar-benar Pak Ustadz. Ya iya. Harus beda mah kalau ibaratnya yang sebelah Pak Ustadz ya, di room yang sebelah. Kalau yang naik itu dari agama sebelah marah-marah. Kalau saya enggak Pak Ustadz. Bagus kok Pak Ustadz ngajarkan kayak gini, kan ada jawaban saya. Saya tanyakan yang lebih paham dengan saya. Artinya siapa itu pendeta, saya tanyakan. Kan tujuannya untuk mencari tahu. Kalau udah tahu berarti iya. kenapa bisa begini. Beda kemarin Nah, sebelah betul. disinggung dikit aja, disinggung sebentar aja udah langsung aku potong leher kau. Enggak Itu juga. namanya kepercayaannya. Kuatkan dulu iman apa. Bang, Eh, ajaran saudara-saudara potong leher. Bang, ajaran potong leher itu ajaran Yesus. Anda percaya kau? Gak percaya? Mau ayatnya? Coba lagi tunjukkan lagi ayatnya dari Pak Ustaz. Lukas ini soalnya dari tadi 19. nggak ada, saya tunggu pause, nggak ada pause ngasih sama Pak Ustaz ini. Udah aneh-aneh ini lehernya masih juga belum ada. Weh, yang di bawah kasih dulu pause dia. Nih, baca kau. Yang baca Ustaz. Baca Pak Ustaz kenapa? Nah. Akan
Tetapi Akan semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, kata Yesus, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ngeri. Tuh, kata Yesus. Batas-atasnya Pak Ustaz. Ini Jangan dibaca sepenggal-sepenggal Pak Ustaz. Nanti baca aja ibaratnya, nanti. kalau orang Lukas Lukas 19:27. Lukas 19:27. Lukas 19:27. 19:27. Jadi ajaran Itu bunuh, mah perumpamaan Pak Ustaz. perumpamaannya di atas. Iya Pak Ustaz. Perumpamaannya kan di atas. Makanya kalau perumpamaan ibaratnya kalau saya itu suaminya. terus nyuruh orang Pak Ustaz, nggak usah dibaca sepenggal-sepenggal. Makanya iman tetangga sebelah sepenggal-sepenggal, nggak paham dia apa yang dibacanya gitu. Kalau kita mah Ya, kita coba, baca seluruh, baru kita dapat intisarnya apa gitu. Ini perumpamaan Pak Ustaz. Ah, kayak gitu. Udah? Gak ada lagi dah. Iya kan Pak Ustaz? Ah, Udah, perumpamaannya kalau kan saya di nggak banyak-banyak, atas. Pak Ustaz. Apa tuh? Mau tanya nih. Mau tanya apa? Intisarinya kan itu, mau tanya kayak gini Pak Ustaz. Itu kenapa sih Pak Ustaz ya? Itu banyak berseliweran ya di YouTube, di TikTok. Banyak juga ustadz-ustadz ini yang ibaratnya mengabar macam gini, satu contoh lah. Boleh beristri 1 sampai 4 ya Pak Ustadz ya. Ya terus? Banyak yang dibahas itu kenapa kawin mengawin sih Pak Ustadz. Ibaratnya yang diajarkan kenapa ibaratnya keteguhan iman aja Pak Ustadz. Ibaratnya Nabi kita seperti ini, tapi ini banyak yang diapain selangkangan semua Pak Ustadz. Itulah Islam lengkap semua. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali itu ada pelajarannya. Iya, Itu Islam. masalahnya kalau saya bahas, Lengkap. kalau itu yang dibahas, iya masalahnya kalau itu terus semua dibahas ke kepala saya, jadi intinya tujuan saya ke situ jadinya Pak Ustadz. Lah, kayak gini, Semua jadinya. Islam itu datang untuk mengatur poligami. Karena Yesus nggak ada mengatur dan melarang poligami, nggak ada. Oh, kalau Pak Ustadz poligami itu Diatur atas ya? dulu kan Salomo ya, Daud 1000 tuh istrinya, Salomo 700. Iya. Datang Yesus, nggak diatur Yesus, nggak ada dia melarang ataupun mengatur poligami. Datang Islam membatasi poligami, nggak boleh lagi sampai 1000, cukup 4, itu pun syaratnya banyak, harus adil. Ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 tuh, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika tidak mampu berlaku adil, jadi menikah satu saja. Makanya Islam itu datang membatasi. Bilang nggak Gimana mampu mau adil adil, itu Pak Ustadz? Kayak gini, di satu malam pertama aja kita bilang malam pertama Pak Ustadz ya. Kalau yang ini pengen, yang ini pengen, gimana mau adil Pak Ustadz? Oh, kekuatannya gimana? Itu bagi-baginya itu Pak Ustadz. ya kalau yang nggak mampu Pakai obat adil lah, menikah Ustaz, ya. satu saja. Makanya dalam Islam menikah satu saja. Itu istrinya kalau boleh tidurnya satu kamar gitu Pak Ustadz, atau dibeda-bedakan kamarnya? Nggak boleh juga, nggak boleh satu rumah. Oh, nggak boleh satu rumah. Nggak boleh, ada aturannya. Berarti nggak boleh sama tahu lah, ibaratnya kayak di sini nggak boleh, kayak di sini Nggak kayak boleh. gini. Nggak boleh sama tahu mereka lah ya. Kita Nggak aja boleh. yang tahu itu Pak Ustadz ya. Iya. Enak Jadi- kan laki-laki Pak Ustadz di Gini ajaran Pak masalahnya kayak gini ya, itu harus adil dari segi ilmu agama, mendidik agama, keuangan kuat, ilmu mumpuni, kesehatan mumpuni, kayak gitu. Pantes banyak yang korupsi ya Pak Ustadz ya. Dan karena banyak istrinya Pak Ustadz ya. Nggak ada hubungannya dengan korupsi, Bang. Iya, kenapa Pak Ustadz? Masalahnya kayak gini, Bang. Masalahnya kayak gini. Abang tahu nggak Yesus itu tidak mengatur poligami, kenapa?
Kenapa, Pak Ustadz? Karena Yesus dari nenek moyang yang poligami. Andai tidak ada poligami di dunia ini, Kristen kagak punya Tuhan hari ini. Serius. Tapi salut juga aku dengan ajaran orang Pak Ustadz ya. Salut juga aku. Kenapa? Ibaratnya unlimited gitu. Wah, yang penting 4. Ceraikan 1, Enggak. tambah 1. Menikah satu Supaya saja. pas 4 terus. Menikah Itu namanya satu saja. unlimited, Pak Ustadz. Menikah satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat Unlimited itu, aymanukum. Ustaz. Katanya Jadi- 4. Itu namanya kalau ibaratnya politik aja itu, Ustaz. Gak usah protes, Bang. Islam mengatur poligami. Tapi kan karena Kristen Tuhan itu protes, Tuhan Pak Ustaz. Anda Yang nggak benar harus diprotes. Karena maksud gua Tuhan- nggak boleh diprotes acaranya. karena Tuhan Anda dari hasil poligami juga masalahnya. Iya. Dari mana poligami, orang nggak bercacat kok, gimana? Coba. Loh. Coba kamu lihat kitabmu. Yesus anak Daud, betul? Daud istrinya berapa? Banyak, Bos. 1000 kan? Yang menurunkan Yesus istri ke berapa? Pak Ustadz lah jawabannya. Istri ke-12. Poligami. Karena ada poligami, ya baru ada Tuhan Kristen gitu. Yang di bawah itu, Pak Ustadz, pengikut-pengikut Pak Ustadz nggak ada turunkan katanya, soalnya nggak bikin marah. Lah, kan kayak gitu. Karena ada poligami di poligaminya Daud, Kristen punya Tuhan hari ini. Coba kalau Daud tidak berpoligami, Kristen nyembah apa hari ini, Bang? Tiang listrik, pohon pisang. Gini, Pak Ustadz, saya punya saran ini, Pak Ustadz. Kalau boleh, Pak Ustadz. Kalau boleh, Pak Ustadz ya. Kalau boleh lah, Islam itu lebih bahas ajarannya lah, lebih memperkuat iman pengikutnya. Oh, iya, ada waktunya itu saya. Internal Islam ada Kalau waktunya. ibaratnya, nanti kalau banyak bahas Bible, jadi mereka baca Bible nanti semua, Pak Ustadz. Lihat, berhak pindah haluan. Semua itu Pak Ustadz. itu nggak usah khawatir kalau saya ada Pak kajian Ustadz. internal. Khawatir saya, Pak Ustadz. Nggak Ada perlu lagi khawatir kawan itu. saya yang nanti. Kalau Kristen semua kan pusing kita, Pak Ustadz. Buktinya mayoritas di Amerika sana juga kayak gitu. Pusing juga kita kan, Pak Ustadz. Jadi harus ada perbedaan, Pak Ustadz. Saya senang dengan adanya Pak Ustadz. Saya senang juga dengan adanya saya dengan yang agama yang berbeda juga, Pak Ustadz. Oke. Ada lagi, Bang? Cocok, Pak Ustadz ya. Itu aja sama Oke. saya, Pak Ustadz. Thank you ya. Thank you ya. Oke. Makasih. Selamat malam. Malam.